dalam gamenya tentunya, di mana map yang pertama, dan ini dia untuk map Breeze. Dan tentunya ini adalah pilihan dari tim Onyx G dan Boy With Love. Apakah mampu memenangkan map pilihan dari Onyx G? Tentunya kita akan menyaksikan sebentar lagi. Kalian akan menjadi saksi siapakah yang akan turun ke lower bracket dan siapa yang bakalan lolos ke babak grand final. Tapi tidak merubah apapun karena dua tim ini sudah mengamankan atau lebih tepatnya slot ke Asia Pasifik. Yes, betul. Ini balik lagi tinggal penentuan seeding aja dan gua rasa nggak akan ada yang mau main dua kali untuk melaju ke babak grand final. So, kedua tim ini bakalan main habis-habisan dan ini dia pistol round kita akan segera dimulai. Boy With Love lawan dari Onyx G. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay, dan kita akan melihat bagaimana setup yang dilakukan. Karena terlihat dari minimap mungkin mid seperti biasa dan juga eyesight, dan Flinch akan coba untuk melakukan fight tapi Elmimor. Dan itu dia agent yang memang mungkin diciptakan untuk seorang Elmimor yang memang handal menggunakan sheriffnya. Dan kita lihat NC Slasher pun menumbangkan seorang Rosofy. Tersisa 3 pemain saja, cepat sekali Ior, namun ada kill yang didapatkan terhadap Elmimor. Dan oh my god, Ior, what happened? Triple kill dia dapatkan menggunakan headhunternya. Famous memang menyusul mendapatkan kill. Tersisa 1 pemain saja, yaitu Shiro. 1v2 situation. Ior begitu mengerikan, tapi sebelum itu kita lihat Shiro bisa untuk mendapatkan headshot terhadap seorang Ior. 1v1 situation, sekarang posisinya pun coba untuk melakukan pick, tapi flash siap di pop up dan nampaknya terkena blind. Kita lihat sekarang posisinya Shiro berhasil mendapatkan clutch dan Onyx memenangkan round pistol tersebut. Ior memang yang menjadi pembeda untuk round tersebut, tapi tentunya ada yang lebih berbeda lagi, yaitu Shiro. Dev. Ya, itu tadi round yang begitu cepat coba dimainin sama Onyx G. Mereka coba untuk mainin tempo cepat dan mereka nge-punish satu arah sekaligus. Kalau lu bisa lihat tadi itu posisi orang yang main dari arah piramid udah nggak bisa lari kemana-mana karena dari double door-nya masuk. Ada Elmimor yang membuka kill, dari KV juga masuk di waktu yang bersamaan. But tadi itu Ior udah jadi sosok yang mengerikan kalau menurut gua. 3 kepala berhasil dia punish, but untungnya tadi dari Shiro dia main pakai light shield. Dia coba untuk nge-pick secara perlahan dan sekarang di round yang kedua, round anti-eco, sepertinya pemain-pemain dari Boy With Love mereka nggak akan ada yang inisiasiin agresif karena mereka tahu arsenal mereka benar-benar standar banget, cuman modal 5 klasik dan 1 sheriff atau lebih tepatnya 4 klasik. Tapi Elmimor sudah menumbangkan Flinch di Del. Yes, lagi-lagi headhunter dari seorang Elmimor. Apakah ini menjadi berbahaya? Dan betul saja, Elmimor sekali lagi menumbangkan pemain-pemain dari tim Boy With Love. Dengan 1 buah headhunter, dia tidak membeli arsenal lain. Hanya dengan utility yang memang ada dari Chamber. Dan 2 melawan 5. Ini kalau misalnya Elmimor sampai terakhir nggak beli senjata, gila sih. Tapi harusnya beli senjata. Nggak mungkin dong. Dia udah nyiapin backup sebenarnya. Dia bawa 1 ghost. Cuman handgun dari Elmimor atau sidearmnya emang benar-benar nggak bisa dipungkiri. Tapi sekarang lu lihat Ior. Udah bisa menemukan 1 pemain lagi dan bahkan Elmimor dapetin killnya yang ketiga dari arah mid. Ior udah ke spot dan bakalan langsung dipunish oleh NC Slasher. 1 angka lagi didapatkan oleh Onyx G tanpa effort yang menurut gua sulit. Mereka cuman ngeraup pick, ngejiggle, dapat informasi 1 di arah B main tadi, berhasil dipunish. Dan lagi-lagi ini Elmimor headhunternya, atau kita tahu dia adalah Sheriff God di Indonesia. Dan sekarang ada headhunter yang menurut gua punya akurasi yang lebih enak, bisa di scope juga. Dan itu gue setuju dengan statement lu sih, kalau Elmimor itu didesain untuk menggunakan chamber, atau lebih tepatnya chamber didesain untuk digunakan oleh Elmimor. Betul, gue setuju banget karena memang menyeramkan sekali. Dan sekarang dengan Marshall setup ke arah side A, di mana pemain-pemain dari tim Onyx G sepertinya akan bermain cepat, akan bermain close range juga karena mengingat ekonomi dari mereka. Dan ini hanyalah bonus round semata dan fighting cepat dilakukan. Apa yang dilakukan oleh tim Onyx ini benar-benar luar biasa. Tapi retake yang akan dilakukan, flash langsung pop-up monyet, langsung tumbang di tangan seorang Famous. Namun Elmimor lagi-lagi menggunakan headhunternya, arsenal andalannya. Elmimor langsung ada rendezvous yang digunakan, menarik mundur ke arah belakang. Rosofy melakukan devious tapi hanyalah fake semata. Tapi dari belakang Elmimor harus tumbang. Ada lane up dari seorang Severin. Namun kita lihat sekarang NC Slasher akan coba untuk menahan, namun Ior yang langsung menumbangkan seorang NC Slasher dan Ior with double kill. Namun
Tidak ada potion cloud sehingga Snakebite ini hanyalah geli-geli semata, Dev. Yes, betul. Round yang ketiga di mana bonus coba dimainkan tadi oleh Onyx G itu, gue udah expect kalau misalnya tadi Monyet langkuin entry ke tengah itu untuk melakukan post plan. Tadi ada beberapa utility yang sudah coba dimainkan juga. Lu bisa lihat tadi Zero dari arah cave, dia udah ngepop 2 shock dartnya duluan. Tapi ini good move yang dilakukan oleh Boy With Love. Mereka tahu kalau misalnya Onyx G lagi kalah dalam segi arsenal juga, mereka hanya akan memainkan post plan dengan beberapa utility yang mereka miliki. Ada Poison Cloud, ada Shock Dart, ada Snakebite. Mereka harus nge-push, mau nggak mau nge-push sampai ke arah cave, dan cave-nya ke-push. A-Shop-nya terpunish, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Semua pemain-pemain dari Onyx G tadi terkunci mati posisinya karena ada double pick yang coba dilakukan oleh rekan-rekan dari Boy With Love. Dan sekarang di round yang keempat dari Boy With Love, lu harus lihat mereka udah ngelakuin push agresif di mana Flinch sudah berjalan cukup jauh dan akan coba untuk nge-pick atau nge-cut rotasi dari Onyx G, Bung Reza. Yes, dan gue baru bener-bener ngeh bahwa Somat nih udah nggak dipakai lagi sama Rosofai, tapi sebelum itu Flinch clean headshot dia dapatkan. Monyet dan juga Severin harus tumbang. Ini menjadi keunggulan tentunya untuk tim Boy With Love. Dan lu bisa lihat Astaris yang menggunakan Sova. Kita balik lagi ke topik yang tadi sempat gue bilang, Somat nggak dipakai nih. Sova mati dari Rosofai, dia menggunakan pakai Viper. Tapi sebelum itu Ior nampaknya tour de force-nya miss, karena tadi yang dilakukan oleh seorang Elmimor hanya melakukan single pick. Dan yes, ada 1 kill didapatkan Elmimor yang menumbangkan seorang Ior. Namun kita lihat sekarang Famous dapatkan headshot lagi. Shiro memang membalas headshot tersebut, 2 headshot bahkan terlihat mudah di tangan seorang Shiro menggunakan Vandal dan planting, fake plan saja mencuri plan saja. Namun kita lihat Shiro yang memang mendapatkan triple kill, tapi untungnya Asteris yang langsung melakukan trade dengan cepat juga. 2 sama sekarang skor sementara. Yap, ini lagi-lagi lo bisa lihat experience yang dilakukan oleh Boy With Love tadi di arah mid. Mereka udah tahu kalau misalnya pemain terakhir dari Onyx G itu ada dari arah B main, dan mereka nggak mau kepick satu-satu. Tapi ini dia momen dari Flinch, dimana dia dapetin 2 early kill, early advantage bisa dia dapatkan, tapi Elmimor somehow bisa kembali menyamakan kedudukan tersebut. Dan gue lihat ini Asteris dan juga tadi satu pemain yang ada di arah Nest, mereka nge-pick bareng, mereka nge-respect juga gerakan dari Onyx G. Kalau mereka nge-pick satu persatu, gue rasa tadi tuh clutch itu possible banget untuk Zero. Oh, ada 2 kill lagi didapatkan oleh seorang Flinch. Apa itu? Monyet baru aja ngedes, dan tapi kita lihat Elmimor mampu mendapatkan kill terhadap seorang Famous yang baru saja menumbangkan seorang Severin. Cepat sekali yang dilakukan oleh kedua tim, tapi sudah terlihat lebih tepatnya masih 4 melawan 2 sekarang. Posisi dari seorang Elmimor terkena tag, harus coba untuk melakukan pick lagi, tapi drone terus berjalan. Namun kita lihat sekarang posisinya dari seorang Flinch mampu mendapatkan kill yang ketiga di absen. Tentunya 1 demi 1 pemain, dan rendezvous tentunya langsung digunakan. Elmimor miss the shot, dan tidak untuk peluru yang kedua yang connect terhadap seorang Flinch. 3 lawan 1, Elmimor tetap stay di arah window B, sudah turun ke arah bawah juga pelan-pelan, mencoba untuk menculik 1 demi 1 pemain dari tim Boy With Love. Tapi tentunya akan dihadang oleh seorang Rosofai dan Asteris lebih tepatnya yang mendapatkan kill terhadap seorang Elmimor. Ini tempo apa yang diperlihatkan, kayak fight-nya pelan-pelan terus kayak nggak ada apa gitu ya, Dev, kayak nggak ada dosa gitu ngepick-ngepicknya. Lu bisa lihat nggak sih, Dev? Yap, ini kalau dari gua sendiri apa yang gua lihat di sini itu bener-bener kayak pemain-pemain dari Boy With Love, mereka kayak lagi dapetin timingnya kapan mereka harus nge-push, kapan mereka harus holding angle. Terbukti dengan Flinch di round sebelumnya, dia main coba untuk nge-push, dia dapetin rotasi yang ingin diciptakan sama Onyx dari side A menuju ke arah side B. 2 pemain berhasil dipunish, dan di round kali ini dia main nahan dari arah wall dan dia dapetin lagi 2 free frag-nya. Bung Bredel, ini bener-bener lagi jadi timing yang selalu bisa diambil sama Boy With Love. Dan tadi lu bisa lihat kedisiplinan yang dimainkan oleh Boy With Love. Mereka gak ada sama sekali yang pengen overpick, mereka nge-respect juga dari Elmimor. Dan ini kedua tim kalau menurut gua saling menunjukkan respectnya. Dan Ior udah ke-tag dan bakalan langsung melakukan rendezvous. Sementara itu seluruh pemain dari Onyx G sepertinya ingin coba untuk membongkar ke arah side A. Hanya Elmimor yang akan dijadikan anchor di arah window B, Bung Redel. Yes, dan tentunya rotasi dibangun sekarang oleh tim Onyx, karena mengingat mungkin tadi di arah side A-nya sudah cukup lumayan kuat. Tapi kita lihat sekarang nampaknya sudah ada 1 buah Seekers yang dikeluarkan, dimana Seekers
tersebut nampaknya akan memberikan informasi, namun Flinch menjadi jangkar yang sangat kuat di arah side B. Sedari tadi, clean headshot selalu dia dapatkan. Monyet memang melakukan dash-in, tapi Flinch mengarah ke arah pemain yang ada di arah belakang. Dan namun kita lihat sekarang Flinch harus tumbang di tangan Monyet. Dan juga ada Shiro yang menyusul, namun Asterix dengan 2 kill dia dapatkan. Sehingga ini menjadi poin yang keempat untuk tim Boy With Love. Well, again and again, Boy With Love, mereka selalu membuat decision yang tepat. Mereka seakan-akan tahu kemana Onyx G akan bermain, bagaimana Onyx G akan melakukan penyerangan. Semua berhasil dibaca dengan baik dan diawali tadi oleh 2 pemain yang ingin coba untuk menjaga di arah cave dan diakhiri oleh Flinch yang begitu kuat menjaga dari arah side B. Bladestorm-nya connect, 3 pemain berhasil di-eliminate, bahkan hampir bisa mendapatkan yang keempat. Dan ini lo bisa lihat Asteris, dimana itu adalah 2 kill yang cepat bisa gue bilang dari Flick seorang Asteris dan memaksa pemain dari Onyx G bermain dengan mix buy di round yang ke-7. Sementara itu di arah double door sudah langsung dilakukan delay, diberikan sebuah snake bite, diciptakan presensi, dan sekarang lagi-lagi Famous akan disisakan seorang diri di arah side B dan sepertinya dia akan langsung coba untuk melakukan rotasi juga, Bung Redel. Yes, dan kita lihat mulai menurunkan tempo dari tim Onyx sendiri. Kehilangan 4 round dan Monyet dengan menggunakan Bladestorm-nya apakah bisa untuk mencuri pemain-pemain dari tim Boy With Love. Nampaknya Famous sekarang yang menjaga di arah side B. Namun Flinch yang sudah berjaga di sisi lain, Elmimor harus tumbang di tangan Asterix. Tapi Monyet harus menumbangkan seorang Ior. Apakah akan ada yang kedua, namun miss the shot. Masih bisa kontrol menggunakan klasiknya, namun Asterix lah yang memenangkan fight tersebut. Assist Laser berjumpa dengan seorang Famous di depan mukanya, langsung tumbang dan 3 lawan 3 sekarang. Flash langsung di pop up dan sudah ada 1 buah Viper Speed arah lain. Satu pemain NC Slasher menumbangkan seorang Rosovai. Ini menjadi keunggulan jumlah pemain dari tim Onyx. Apakah Thrifty possible untuk saat ini? Namun timing is everything. NC Slasher sudah melihat, miss nampaknya. 1 peluru penting tadi. Langsung ada timing yang terjadi. Tapi dengan 2 pemain yang tersisa nampaknya agak sedikit sulit. Flinch akan mencari posisinya dan langsung tumbang di tangan NC Slasher. Dan Asterix tersisa seorang diri yang mungkin sudah diketahui posisinya di arah mid, mencoba untuk mencari di mana pemain dari tim Onyx sendiri. Dan ya, berjumpa dan tentunya Thrifty dan quad kill didapatkan oleh tim Onyx dan lebih tepatnya oleh seorang NC Slasher. Yap, lagi-lagi di sini Onyx, lebih tepatnya NC Slasher tadi, dia coba untuk memotong beberapa pergerakan dan bahkan tadi Monyet yang coba untuk masuk ke arah Nest yang sedang dalam posisi off guard itu disupport sama guiding light dari Monyet. Kita sempat melihat juga tadi banyak sekali wave yang dilakukan ketika Monyet berduel dengan Asteris, tapi NC Slasher di timing tersebut ketika seluruh pemain dari Boy With Love sedang teralihkan perhatiannya menuju ke arah Monyet, dia coba untuk berjalan dan Famous, gua rasa dia nggak expect kalau misalnya tadi NC Slasher udah sedekat itu di arah tunnel, one tap-nya connect, dapat 1 buah vandal dan semua situasinya berubah. Dia dapetin semua timingnya dan 1 operator sekarang jatuh ke tangan Monyet. Monyet dengan operatornya kita sudah sering juga melihat dia bermain operator ketika menjadi attacker dan masih coba untuk ngepick, tapi Ior gak coba untuk bundle di sini. Seluruh pemain dari Onyx G kalau kita lihat di minimap masih coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, bermain default, tapi Flinch dan juga Asteris sudah memperkecil ruang gerak di arah mid. Yap. Dan Flinch menumbangkan seorang Shiro, tapi Monyet masih memantek. Ada timing lebih tepatnya dari seorang Ior melakukan crossing dengan 1 buah potion cloud yang dibuka juga. Dan kita lihat tempo lambat diperlihatkan oleh tim Onyx dan Boy With Love harus berkonsentrasi dengan tempo yang benar-benar pelan oleh tim Onyx sendiri. Skenario yang benar-benar pelan banget sih, tapi kita lihat Elmimor menumbangkan seorang Flinch di arah mid. Ini cukup lumayan memusingkan tentunya untuk tim Boy With Love. Dan dari tim Onyx sendiri kayak ada di mana-mana, sedangkan Monyet sudah bergerak perlahan. Dia nggak bisa untuk bermain agresif karena memang dia menggunakan operator. Rosovai berhasil mendapatkan 2 kill, bahkan NC Slasher bersama dengan Severin harus tumbang. Dan tidak ada waktu lagi. Tentunya ini akan menjadi save untuk tim Onyx. Dan ini sulit banget karena dengan Monyet menggunakan operator tuh sulit banget untuk entry juga dan membuat space-nya jadi ya nggak bisa, Dev.
Sebenarnya penggunaan operator ini bisa jadi bila bermata dua juga karena kalau misalnya kita lihat tadi pemain-pemain dari Boy With Love itu sering banget untuk melakukan push dan sebenarnya operator dari Monyet untuk mengantisipasi akan adanya hal-hal push tersebut dan kalau kita lihat tadi sebenarnya sekali lagi miss timing, lebih tepatnya Flinch yang coba untuk ngepick dari arah mid sementara itu Onyx Monyet coba ngepick dari arah hall. Mereka nggak bertemu dan lo bisa lihat tadi Ior begitu disiplin dan sekarang udah ada time out yang di call. Profesor 8 run pertama 5-3 nih. Oh, tapi menurut gue good point ya dari apa yang lu mention barusan, dimana karena Monyet yang pakai operator jadi nggak ada daya dobraknya untuk tim Onyx kebuka, ngedes atau bikin space yang cepat ketika mereka execute. Gue suka banget good point dari Rere. Mungkin salah satu jawabannya adalah Elmimor yang pakai operator, tapi gue nggak tahu karena gaya permainan Onyx ini kayak lagi eksperimental, mereka main lambat banget. Namun kita perlu tahu juga ketika satu entry itu gak dapat atau execute-nya gagal, kita bisa lihat dari Boy With Love mereka nyaman banget untuk nge-call, untuk defend, nge-delay, gunain utility. Mereka adalah tim berpengalaman, mereka gak buru-buru keluarin utility atau kayak Onyx modal poking langsung keluar. Lihat berapa kali Onyx nih masuk ke dalam hard mode ketika mereka execute, mereka masuk ke dalam stack terus 2-3 player udah ready, 3 player ready. Padahal ini adalah Breeze, map yang apa ya? Snowballing. Ketika lu dapat satu entry, ini bakal nyaman banget untuk langsung dapetin selanjutnya. Momen selanjutnya. Oke. Terima kasih analisa singkatnya tentunya Prof. Dan kita masuk lagi untuk round berikutnya. Ini bisa gue bilang kayak ngadu aimnya tuh kuat banget tadi film itu. Pakai Monyet dan juga kawan-kawan ingin coba untuk melakukan agresif atau push ke arah side A. Namun ada Viper Speed memang di area A main dan planting tentunya langsung dimanfaatkan dengan posisi tersebut dan ini dia satu pemain oh my god, apa yang terjadi? Elmimor berhasil menumbangkan seorang Flinch dan tentunya ada Secret yang langsung di pop up juga. Miss the shot, tentunya operator dari seorang Elmimor lagi-lagi miss, masih bisa untuk kontrol namun tidak untuk seorang Famous yang langsung menumbangkan seorang Elmimor. Shiro, Asterix bertukar kill, drone langsung dibuka, flash langsung di pop up dan tentunya terkena buta juga. Pertukaran kill begitu sangat cepat sekali dan bahkan menyisakan satu pemain saja. Tiba-tiba saja one on one situation Shiro dan juga Famous dan kita lihat Famous lah yang lebih kuat nampaknya menumbangkan seorang Shiro dan tentunya ini menjadi poin yang ke-6 untuk tim Boy With Love. Siap, ini kita kembali lagi disajikan dengan duel antara Shiro melawan dari Famous dan sekarang skor sementara adalah 1-1 untuk duel mereka. Bung Redel, lu bisa lihat tadi permainan cepat yang coba untuk dilakukan karena kalau misalnya tadi kita bahas juga atau Profesor sempat bahas kenapa dari Onyx G2 main lambat karena kalau menurut gua ketika mereka mau coba mainin cepat mereka itu selalu kena counter dari entry-nya itu sendiri dan beberapa utility benar seperti apa yang Prof bilang itu bisa nge-delay lama banget atau enggak pemain-pemain dari Onyx G bisa masuk ke site tapi dengan posisi yang tidak nyaman dan langsung dipotong dari berbagai arah dan ini yang tadi terjadi di round ke-9 kalau menurut gua dimana semua pemain dari Onyx G bisa masuk sampai ke piramid, bisa untuk melakukan spike plan dan tiba-tiba aja banyak banget utility yang keluar untuk ngusir mereka dari arah piramid dan bahkan ada sebuah Viper Speed yang walaupun sudah ditumbangkan tapi tadi lagi-lagi poin penting ada di Asteris ketika NC Slasher ngepop guiding light-nya itu masih bisa didapetin sama Asteris walaupun dia setukar oleh Shiro dan sekarang permainan cepat kembali coba dimainkan menuju ke arah side A dan Monyet coba untuk mencari satu kill berhasil didapatkan oleh Monyet tapi sekarang udah dari combo yang berhasil untuk mendeteksi 4 melawan 5 Seeker sudah dikeluarkan dan bahkan terdampak dari Monyet oleh sebuah Six Bung Redel. Yap, ini dia karena ada retake yang akan dilakukan namun Monyet masih mencoba untuk menahan dan Monyet another kill dia dapatkan. Tentunya kita lihat sekarang pemain-pemain dari tim Boy With Love mencoba untuk melakukan retake-nya. Ior yang memang mampu mendapatkan kill dan spray transfer Severin with triple kill. What happened? Itu benar-benar spray yang sangat manis diperlihatkan oleh seorang Severin. Satu slop peluru dia bisa meluluh lantahkan 3 pemain dari tim Boy With Love. Wah, itu clean banget sih, Dev. Kita melihat lagi ya, Del, adanya spray transfer antar bank tanpa biaya admin ya. Ini lo lihat Severin 1-2, oh my god. Itu bener-bener rapi banget spray transfernya, bener-bener bisa dikendalikan oleh Severin dari recoil Phantom itu sendiri dan membawa 1 angka akhirnya. Permainan cepat dari Onyx G. Ketika mereka bisa dapetin entry-nya, hampir bisa dipastikan mereka nge-secure round tersebut dan
di round tadi kita bisa melihat agresif dari Monyet itu benar-benar berbuah manis. Dia bisa dapetin 2 pemain yang ada di arah belakang piramid, di support dengan beberapa recon bot dan juga sebuah guiding light. Tapi sekarang mereka kembali nurunin temponya lagi, dan di arah yang lain Asteris udah nge-push cukup jauh sampai ke arah mid, Del. Yes. Dan mid yang memang sudah di-push oleh seorang Asteris langsung coba untuk menarik mundur karena posisinya terlalu jauh dengan teman-temannya. Dan kita lihat pemain-pemain dari tim Onyx sendiri, mereka lagi-lagi menurunkan temponya setelah beberapa kali mereka bermain tempo cepat. Dan sekarang mulai diturunkan lagi, perlahan tapi pasti mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Tapi dari tim Boy With Love, nampaknya di arah side B sudah ada 3 pemain yang bersedia juga. Tapi nampaknya pemain-pemain dari tim Boy With Love, lagi-lagi mereka akan coba untuk menahan. Informasi tadi sudah diketahui oleh seorang Ior, tapi kita lihat Famous sudah terkena tag dari drone. Flash langsung di pop up. Ior nampaknya terkena flash oleh temannya sendiri, namun ini akan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim Onyx. Ancient Laser double kill bersama dengan Monyet, dan Flinch memang berhasil mendapatkan kill, namun Shiro yang langsung melakukan trade tersisa Rosofy seorang diri 1 melawan 4. Apakah ini akan bisa mendapatkan clutch-nya? Tapi hanya bermodalkan 1 Spectre. Memang ada Arsenal di bawah sana, dan ini dia dari skin Vandal Jumawa kalau kata Jamal, dan tentunya Elmimor yang menutup round kali ini. Sebuah kesalahan kecil langsung dibayar mahal oleh tim Onyx. Di round ke-11 ini menurut gua mix tempo ya, yang tadi coba dimainkan oleh Onyx G. Lu bisa lihat mereka coba untuk ngumpulin dulu informasi di awal-awal. Mereka main lambat, main default, dimana tadi juga sudah ke spot Asteris yang melakukan push di arah mid. Tapi apa daya, semuanya langsung melakukan rotasi ke arah side mid. Dan lagi-lagi Del, kalau lu bisa lihat sekarang, ketika pemain-pemain dari Boy With Love itu utility-nya nggak connect, entry-nya berhasil didapetin sama Onyx G, mereka nggak bisa dapetin orang pertama dari Onyx G yang masuk ke arah side, itu hampir bisa dipastikan Onyx G secure round-nya. Dan ini yang harus kita lihat, mungkin yang harus dimainkan oleh Onyx G, dimana entry mereka itu harus benar-benar on point kalau mereka mau masuk ke arah side. Dan sekarang sudah ada guiding light dan juga Hunter sendiri yang di pop, dan bahkan Shiro berhasil menumbangkan Ior. Di sisi yang lain Elmimor with the double kill against Vandal. 2 pemain tersisa akan datang dari arah double door, tapi Viper Speed sudah membentang. Toxic Screen sudah diangkat juga, dan Elmimor bakalan main Poison Cloud Criminal. Dia bakalan nge-pick ke arah double door, dan itu nggak akan ke-expect sama Rosofy menjadikan 6 sama. Oh boy, 12 round. Ini roller coaster banget di first half sih, Bung Reda, kalau menurut gue sendiri. Dan lu bisa lihat bagaimana entry dari di beberapa round terakhir, Ancient Laser dan juga Shiro tadi bisa dapetin multiple kill di arah side B. Itu berkat dash dari seorang Monyet kalau menurut gua, Prof. Pengalian isu ya guys. Yes. Dan oke, terima kasih Prof atas analisa singkat tapi padat banget. Dan tentunya kita akan melihat langsung. Ini dia untuk second half, 6 sama. Terlihat imbang memang, tapi kita akan melihat ini pistol round siapa yang akan bisa dapatkan. Dan tentunya untuk teman-teman semua, jangan lupa tetap semangat. Dan jangan lupa untuk di-like juga videonya yang lagi nonton, yang lagi nobar. Let's go, kita ramaikan tentunya Valorant Esports Indonesia. Dan kayaknya Dev, ini mereka bakalan rotasi sih. Ini lagi-lagi ini sama-sama tim yang kalau menurut gue itu mainnya mix pattern, mix tempo juga, nggak pengen langsung main sama satu arah. Kayak sekarang Flinch coba untuk melihat-lihat sedikit, dan dia menemukan Elmimor, langsung dipunish. Kalau misalnya kita ngomongin dari raw aim, kedua tim ini punya raw aim yang sama kalau menurut gue, tapi sekarang di arah B-mate sudah bakal bermain dengan cepat. Ior berhasil dipunish, tapi Severin dia ketek, dia bisa bertahan karena ada sebuah strike mate dan juga poison plot, tapi sekarang bakal coba untuk ditembusin. Rosofy sudah dapetin 1 ke spot sama Recon Ball. 3 versus 3 keberadaannya, semua pemain dari Onyx G tertutup oleh bentangan dari Toxic Screen yang diangkat oleh Rosofy tadi. Mencoba untuk melakukan pick off kembali Monyet. Berhasil nge-pick tadi dari seorang Flinch. Asteris akan bertahan bersama Rosofy. Ada guiding light yang akan digunakan untuk mencari informasi. Tapi sekarang pemain dari Onyx G semuanya akan menempel kepada Ancient Laser karena dia masih punya regrowth. Akan kembali ke full HP. Dan ini udah nggak mungkin banget untuk Boy With Love kalau mereka mau rotasi lagi. Dan Spike sudah ditanam sekarang. Toxic Screen masih membentang, akan segera turun. Dan sudah ada crossfire yang diciptakan. Sudah menemukan siapa-siapa, tapi di arah backside Asteris berhasil dipanis. Udah ke spot posisi dari Rosofy, nggak bisa berbuat
sangat banyak. Dan Zero sekali lagi bisa mendapatkan sebuah double kill. Dan Onyx G, mereka bisa mendapatkan pistol round di second half. Yap, berawal dari seorang Flynn terlihat meyakinkan. Tapi nyatanya ketika mereka setup ke arah side B, tim BWL nampaknya bisa untuk di-retake habis-habisan. Karena lu bisa lihat bagaimana Monyet dan juga Severin berhasil masing-masing mendapatkan 1 kill. Dan bahkan bisa gue bilang itu retake-nya clean banget sih. Dan simple memang, mereka kontrol ke arah B dan juga mid. Kemudian ya mereka masuk ke arah side B. Tidak ada yang spesial, tapi memang aim dari kedua tim ini benar-benar sakit gila sih, Dev. Iya, gue setuju dengan apa yang lu mention juga barusan. Karena balik lagi tadi Ior sebenarnya agak sedikit coba paksa masuk ke dalam sebuah snakebite. Udah kena vulnerable, udah gitu abis kena poison cloud, kena right click pula sama Severin. Itu udah benar-benar sulit banget. Dan sekarang 3 buah Marshall. Karena pemain-pemain dari Boy With Love ingin coba untuk mencuri satu persatu pemain. Dan Flinch sudah membuka keran killnya kembali. Monyet sudah berhasil dipunish dan 1 pemain sudah nyelip cukup jauh sampai ke arah piramid, mencoba mendapatkan yang kedua. Tapi Ancient Slasher with his run and gun mencoba menahan angle dari double door. Dia dapetin 1 informasi lagi. Dan seluruh pemain dari Boy With Love akan coba mulai masuk menuju ke arah piramid. Tapi sudah datang bala bantuan. Zero mencoba melihat tadi 1 pemain berhasil dipunish kembali oleh Asteris. Recon Ball tentunya akan langsung segera dikeluarkan, tapi akan langsung dihancurkan. Sun-Q sudah didapatkan dan Spike Plan berhasil dilakukan oleh pemain-pemain dari Boy With Love. 3v3 situation dengan arsenal yang lebih unggul. Dan sepertinya Rosefy dia punya 2 snakebite. Post Plan akan dimainkan 1 buah snakebite. Sudah dia layangkan menuju ke arah side, di mana sekarang seluruh pemain dari Onyx G mereka akan bermain secara unit, secara kuantitas, nggak mau ngepick satu persatu karena mereka tahu mereka unggul dari segi senjata yang mereka miliki. Famous akan coba hanya menahan angle sama Asteris, tapi berhasil didapatkan. Oh my god, Anti-Eco yang berhasil dimenangkan oleh Boy With Love. Dan bahkan 2 pemain mereka masih survive bermain dengan post plan, 1 snakebite, 2 swing yang dilakukan di arah A-Shop berhasil membawa Boy With Love mendapatkan sebuah thriftingnya, Bung Redel. Yes, diawali lagi-lagi Flinch yang selalu membuka keran kill awal untuk tim Boy With Love. Kemudian nampaknya pemain-pemain Onyx mulai ketar-ketir ketika ada 1 kill yang didapatkan, kemudian ada lagi kill yang didapatkan juga, dan bahkan Anti-Eco roundnya tidak berhasil dimenangkan dan Boy With Love lah yang berhasil mendapatkan thrifty di round tersebut. Momentum sudah didapatkan oleh tim Boy With Love, tinggal bagaimana momentum itu mereka pertahankan tentunya di map pertama ini. Dan Onyx harus bermain dengan Eco round dan akan bermain dengan 2 Sheriff, 1 Marshall dan juga 2 klasiknya, Dev. Yap, betul. Tapi sekarang kita bisa lihat sepertinya akan coba untuk merubah tempo lagi. Pemain-pemain dari Boy With Love mereka sepertinya mencoba untuk melakukan hal yang serupa seperti apa yang sudah mereka mainkan di 3 round terakhir. Mereka coba untuk main mix tempo dan Asteris berhasil menangkap NC Slicer di arah A-Shock, mencoba mencari yang kedua. Dan di sisi yang lain Ior juga berhasil mempunish 1 pemain, Elmi Moore, dengan sebuah headhunter tadi bakalan coba untuk di-swing oleh Famous. Tentunya itu adalah angle yang sedikit lebih sulit untuk Elmi Moore. Hanya dengan menggunakan headhunter harus menghadapi sebuah Vandal dan Zero. Menahan angle dari wall, belum menemukan siapapun. Dan 2 pemain dari Onyx ini mereka akan bermain dengan cepat dan benar saja triple kill bisa didapatkan. Dan 1 ultimate orb lagi. Sepertinya Seekers akan ter-unlock untuk Famous, Bung Redel. Yap, kita lihat bagaimana tempo yang diperlihatkan oleh tim Boy With Love ketika drone dibuka ke arah side A. Seolah-olah mereka mungkin kayak oke, ada drone di side A, kayaknya ini bakalan ke A. Karena drone ini biasanya ya dikombo sama duelist oleh betul. Jet. Ada drone ya ada Jet, tapi itu hanyalah fake semata. Mereka langsung masuk ke arah side B ketika Asterix sudah berhasil mendapatkan kill. Elmi Moore memang mengetahui posisi tersebut. Ada pemain-pemain dari tim Boy With Love, tapi apa daya dengan headhunternya tidak bisa menculik pemain-pemain dari tim Boy With Love. Dan kita lihat sekarang mulai bermain slow pace lagi dari tim BWL maupun dari tim Onyx. Mereka akan mencoba untuk menahan. Ini round by mereka, ini round SOP-nya mereka, harus mereka menangkan agar ekonomi mereka pun tetap terbangun setelah mereka terkena thrifty.
Cuy, tapi ini bener-bener serem banget loh Marshall dari sini. Lu lihat, waduh, baru gua bilang serem dan sekarang 1 tukar 1 sudah terjadi di arah A-Cave. Monyet untungnya bisa untuk melakukan reflect, tapi sekali lagi itu adalah sebuah kerugian karena Zero yang harus ditumbangkan, dia punya Recon Bolt. Dan sudah tidak akan ada Recon Bolt, tidak ada Aldron di round kali ini, dan Monyet masih akan coba untuk menahan angle-nya. Harus melakukan repositioning, tapi Monyet lebih memilih untuk bermain dari arah stair dan akan langsung dipunish oleh Famous. Meng-unlock sebuah Seekers, informasi didapatkan, ada Recon Bolt pula dari NC Slasher. Sudah bakalan terjepit dan sekarang post play, tapi Ior dapat timing, dapetin 2 kill begitu cepat. Ior dari arah double door berhasil memotong 2 pemain sekaligus dan Severin. Tersisa seorang diri yang tentunya dia akan melakukan save, gak bisa berbuat banyak. Dia masih punya 1 buah Phantom dan 2 buah Snakebite yang belum dia gunakan. Saving is the perfect option dan menurut gua harus di round selanjutnya Onyx G bakalan ngambil timeout lagi, Del. Yes. Dan lu bisa lihat bagaimana penggalian informasi yang dilakukan oleh tim Boy With Love. Lagi-lagi Flints yang selalu membuka keran kill untuk tim Boy With Love. 3 round di second half, 3 kali dia bisa dapat first blood-nya. Tapi hati-hati. Loh. Terlihat tadi lagi ngobrol-ngobrol nggak megang mouse atau keyboard kayaknya tuh. Kalau di kameranya dan tidak ada save untukmu, Severin. Dan 97 berbeda 2 angka untuk sekarang, Dev. Ini lebih ke arah, kalau menurut gue ya, itu Flints nggak ada takut matinya karena dia tahu dia cuma pegang 1 Marshall, kayak oke, nggak apa-apa gue mati tapi gue dapat informasi, but at least I try buat dapetin kill demi kill, dan dia dapetin 1 walaupun ditukar tadi dengan Monyet dan Ior. Ketika semua pemain dari Onyx G itu lagi terfokus ke arah cave karena tadi mereka juga udah banyak utility yang keluar, ada Guiding Light, ada Aldron, semua pemain dari Onyx G menyangka akan datang semuanya dari arah A-Cave, dan Ior masuk di timing yang tepat dari arah double door, nggak expect sama satu pemain yang ada di arah bridge dan dia dapetin 2 killnya. Dan bahkan sekali lagi Ior baru aja kita bahas dia udah dapetin lagi 1 kill dan itu adalah Severin yang harus tumbang lebih awal. 4 pemain yang tersisa dari Onyx G, Zero yang akan coba untuk menahan dari arah side beast orang diri bermodalkan sebuah sheriff, Del. Oke, Shiro akan berdansa di balik pilar. Flinch harus tumbang, tidak ada first blood yang bisa didapatkan. Atau lebih tepatnya karena memang Ior yang sudah berhasil mendapatkan headshot kembali, akan coba untuk mendapatkan lebih, namun Shiro dengan 2 headshotnya dan ada pertukaran kill terjadi, Famous. Namun kita lihat sekarang Shiro sekali lagi triple kill dengan sheriffnya, namun terkena recon juga. Asterix yang langsung memanfaatkan keadaan tersebut. Planting akan dilakukan. NC Slasher tersisa seorang diri, 1v2 situation. NC Slasher, apakah ini akan menjadi clutch untuk dirinya dan juga untuk tim Onyx? 1 melawan 2. Gue baru aja mau bilang masa iya Zero bisa ace pakai sheriff di arah B-main dan swing langsung dilakukan. NC Slasher tentunya dengan arsenal yang minimalis menggunakan sebuah Marshall, tapi semua posibilitas itu nyata adanya, semua masih bisa terjadi. Dan sekarang menemukan sebuah Vandal, menambah chance rate lagi, tapi sedang dalam posisi yang tidak siap, memegang sebuah tadi Guiding Light, dan bahkan sekarang Death Flick dari NC Slasher. Masih ada peluang, tapi sekarang tidak ada waktu sepertinya karena Spike sudah akan meletus, sudah akan meledak, dan Asteris mengambil timing yang tepat, akan mati di tangan Spike, tapi apa daya 1 angka lagi akan jatuh ke tangan Boy With Love. 10-7. Ini bukan round yang sedikit, terpaut 3 angka kali ini Bung Bredel, dan ultimate kalau lo lihat sekarang ini udah banyak tersedia dari Onyx G. Mereka harus memanfaatkan ultimate tersebut kalau menurut gua untuk memperkecil gap di round ke-18. Yes. Dan lo bisa lihat tembakan NC Slasher dengan ciri khasnya, tembakan patah-patah. Mistis. Iya, mistis banget. Berhasil dia dapatkan killnya, tapi kita move on. Dimana 10-7 sekarang skor sementara. BWL unggul 3 angka setelah mereka mendapatkan Thrifty-nya. Ini mereka bener-bener naik banget mentalitasnya. Permainan mereka rapih banget. Dan dari tim Onyx nampaknya dibuat kebingungan untuk bagaimana caranya menahan serangan yang dilakukan oleh tim Boy With Love yang memang terlampau pelan. Apa yang terjadi? Dia menurunkan dari seorang Severin. Itu emang turun. Itu terlalu lama seperti tadi karena udah didorong Aldron, dicari sama Trailblazer. Severin gak mau ngambil resiko dan how to counter Viper Speed ya guys ya di side A.
kayak sia-sia nggak sih Dev, kayak baru dibuka ya elah baru dibuka ini udah turun aja gitu. Dan kita lihat sekarang pemain-pemain dari tim Boy With Love kembali dengan tempo permainan yang selalu pelan. Mereka coba untuk kontrol terlebih dahulu. Famous menahan di balik toxic screen dan Viper Speed yang sudah dibuka. Swing langsung dilakukan. Rosofy menemukan Severin. Namun kita lihat ada satu buah Hunter Fury. Shiro D9 planting. Namun Rosofy tumbang dan tiba-tiba saja Assist Laser yang berhasil mendapatkan double kill juga. Ior dan juga Flinch harus tumbang. Shock Dart memang connect. Namun posisinya dari seorang Asterix langsung mendapatkan kill. Namun tipis sekali. Harus Swift nampaknya. Tersisa satu pemain saja. Monyet berhasil mendapatkan kill. Oh no, hampir saja double kill. Monyet mencoba untuk mendapatkan lebih, namun Elbimor yang secure kill tersebut karena memang posisi dia benar-benar enak banget untuk melakukan trade di arah tangganya, Dev. Wah, itu tadi unexpected movement sih kalau menurut gue dari NC Slasher. Andai aja tadi kita bisa melihat kill-kill tersebut, itu pasti indah banget kill yang dibekukan tadi oleh NC Slasher. Tapi bener aja Del, mereka buka 2 ultimate dan mereka bisa dapetin 1 round dari Onyx G. Ini good point dimana Shiro, andai saja tadi Hunter's Fury dari Shiro itu nggak connect, menurut gue ceritanya atau skenario-nya bisa beda lagi karena itu Viper Speed masih bakalan membentang di arah piramid. Dan ini juga tadi round terakhir Elmimor berhasil untuk mendapatkan trade kill-nya karena Famous tadi hampir mengerikan banget, Del, hampir bisa untuk mendapatkan kelas. Tapi sekarang dengan 3 ultimate yang masih bisa digunakan oleh pemain-pemain dari Boy With Love, sepertinya mereka ingin coba untuk bermain dengan tempo yang lebih lambat lagi. Bot sudah dikeluarkan, mencoba untuk mengambil timing dari Asteris, tapi timing tersebut tidak tepat. Flinch dengan sebuah Blastorm yang bakalan coba untuk berlari-lari dan bahkan Ior berhasil dipanis dan Flinch with his double kill. Blastorm yang begitu tajam didapatkan killnya tadi oleh Flinch. Mencoba untuk mencari yang ketiga, menggunakan sedikit upgrade untuk melihat arah di balik sebuah toxic screen. Dan sekarang Spike sudah di-plan. Semua pemain dari Boy With Love akan coba untuk bermain post plan. Tapi apa daya, kunai dari Flint sudah habis. Mencoba untuk melakukan swing, mendapatkan sebuah support regrowth. Tapi Rosify, crosshair placement yang begitu bagus. Snakebite bakal coba untuk dilayangkan. Masih ada sebuah guiding line. Coba untuk melakukan swing, dilindungi tapi oleh sebuah cloud burst. Ini cukup roller coaster. Rosify mendapatkan lagi 1 killnya dari swing yang coba dia lakukan Zero. Seorang diri, akankah Zero kembali menjadi hero untuk Onyx G? Kita lihat main dari arah tengah piramid, coba untuk membuat presensi, tapi sepertinya harus bertahan dengan waktu dan tidak akan ada waktu. Zero bakalan coba untuk ditangkap dan benar saja Rosify dengan triple killnya. Boy With Love berhasil mendapatkan angka yang ke-11, dibuka oleh sebuah Bloodstorm double kill dari Flinch, Del. Yap, kembali kita lihat dengan bukaan kill dari Elmimor. Tidak bisa memanfaat juga nyala banget. Jadi let's see Onyx bagaimana mereka dengan ekonomi seperti ini bakal jadi one of the hell recovery sih dari Onyx. Gua nggak tahu caranya mereka bisa ngebalikin keadaan. Mungkin dari seorang Elmimor yang dikasih informasi dengan tour de force-nya adalah kunci. Yap. Tapi ini balik lagi kalau misalnya jadi sebuah safety, mungkin momentum akan kembali swing. Kalau kita lihat ketika Onyx G menghadapi dari Boom Esport, mereka sering banget di posisi seperti ini tapi mereka bisa untuk melakukan recover. Tapi sekarang mencoba untuk melakukan push dan sepertinya Asteris masih belum expect kalau udah ada Severin yang nyelip bakalan dicek, tapi Severin yang dapetin kill tersebut Flinch. Untungnya bisa langsung melakukan refrag dari arah A-Shop dan dia coba untuk menjaga angle tersebut. Sewaktu-waktu ada yang ikut menjadi layer kedua dari Severin. Dan sekarang tempo benar-benar turun banget di sini, Del. Gak ada satupun pemain dari Boy With Love yang langsung coba untuk menginisiasikan serangan menuju ke arah side. Yes, dan Elmimor dapatkan informasi ada 1-2 pemain yang melewati dia. Dan nampaknya side B yang akan menjadi tujuan. Tentu saja Monyet yang akan menjadi jangka, namun tidak untuk seorang Famous yang langsung menemukan seorang Monyet. Seekers langsung dikeluarkan untuk mencari informasi. Walaupun ini adalah whiff dari seorang Ior, tapi masih bisa untuk kontrol. 4 melawan 2 sekarang Shiro dan juga Elmimor yang tersisa. Elmimor masih menggunakan tour de force-nya. Memang berbahaya, namun ada timing is everything. Flinch menumbangkan seorang Elmimor dan bahkan 1 pemain terakhir Shiro pun harus tumbang di tangan Flinch. 12-8 dan match point tentunya Dev di tangan Boy With Love. Wow, ini benar-benar jadi round yang saling merespek pergerakannya. Lu lihat Boy With Love, mereka tahu mereka unggul dari segi ekonomikal. Mereka tahu kalau Onyx G main eco round, tapi mereka tetap
mewaspadai semua pergerakan-pergerakan yang ingin coba untuk dilakukan Onyx G. Mereka main default sampai menit pertama. Itu bener-bener lambat banget tempo yang dimainkan. Nahan di arah A-Shop berdua. Tadi ada Asteris yang berhasil dipunish, tapi Flinch langsung dapetin pertukaran kill, dan ketika dapetin pertukaran kill tersebut, Flinch gak langsung pengen coba untuk bongkar salah satu side, tapi ditahan lagi, nunggu call out dari IGL, yaitu Ior yang masih coba untuk stay di arah mid, dan ada rotasi yang langsung diciptakan menuju ke arah side B, bisa dapetin poin bermodalkan sebuah Seekers, tapi sepertinya bakalan coba untuk bermain agresif lagi sekarang di arah side B. Itu udah bener-bener ditinggalin aja oleh Elmimor. Dia lebih difokuskan untuk menjaga dari arah side A bersama Severin, dan Zero bakalan coba untuk dibiarkan main sendiri untuk menjadi mobile rotation bagi pemain-pemain Onyx G. Oke, antar Fury connect terhadap dua pemain tadi Asteris, tapi untungnya masih bisa untuk dihindari lebih tepatnya, dan sekarang nampaknya side A yang akan menjadi tujuan. Namun di sisi lain, Ior harus tumbang oleh Elmimor. Mulai masuk Flinch perlahan, namun kita lihat posisinya terjepit juga. Flinch masih mencari angle. Elmimor berani sekali untuk mendapatkan killnya, dan bahkan Elmimor harus tumbang setelah dia mendapatkan kill Severin. Tiba-tiba saja lagi-lagi free transfer antar bank tanpa biaya admin diperlihatkan oleh seorang Severin. 3 kill dia dapatkan, 12-9 sekarang. Onyx perlahan tapi pasti mengejar. Well, ini udah sering banget kita lihat dari Onyx G. Mereka punya fighting spirit yang benar-benar luar biasa juga. Mereka nggak mau kalah di sini tentunya. Ini adalah map pilihan mereka. Mereka akan bertanggung jawab dengan map pilihan mereka, dan ini adalah sebuah opsi yang bagus. Wise choice kalau menurut gue tadi mindahin Elmimor yang awalnya bermain dengan mobile position, main di arah mid, main di arah B, dan sekarang dipindahin, ditukar dia main di arah side A, tidak menjaga dari arah double door, dan itu efektif dan itu berhasil. Tapi sekarang Boy With Love, mereka akan coba untuk bermain ke arah yang lain. Tidak ingin bermain default, sepertinya mereka coba untuk punish dari dua arah sekaligus, mid dan juga B, yang akan coba untuk menjadi tujuan. Monyet akan bermain dari arah backside, nggak ketahuan sama sekali posisinya. Akan coba untuk bermain agresif, dan bahkan Monyet berhasil dapetin 2 killnya, mencoba mendapatkan yang ketiga, triple kill untuk Monyet. Through the smoke tadi kill yang ketiga, tapi itu posisi atau angle yang benar-benar ter-expect. Asteris akan menjadi last man standing, 1v5 situation. Tentunya ini akan menjadi situasi yang benar-benar rumit. Akankah deja vu kembali terjadi untuk Boy With Love? Karena kita sudah melihat angka 12-9 di sini, Bung Bredel. Semakin menarik tentunya. Tersisa Asterix seorang diri. Di awal terlihat meyakinkan Boy With Love coba untuk memperjauh get point, tapi Onyx perlahan tapi pasti juga. Namun kita lihat terlebih dahulu Asterix yang tersisa seorang diri, 1v5. Masa iya? Dan langsung mendapatkan kill, namun RC Slasher langsung swing numbangkan serang Asterix setelah Monyet tumbang 12-10. Dan kita lihat ekonomi dari tim Boy With Love nampaknya cukup lumayan acak-acakan. Oh enggak sih, masih aman kayaknya sih, Dev. Masih aman ya. Tapi kalau lihat dari round gap ini, menurut gue udah bukan round yang cukup aman, 12-10. Dan bener apa kata lu bilang, ekonominya ini bener-bener acak-acakan. Tapi Flinch bisa ngedrop satu weapon karena dia punya sebuah Bloodstone. Dan let's see apa yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Boy With Love. Sepertinya bener aja mereka masih ingin coba untuk melakukan full bayang. Jadi masalah adalah kalau mereka nggak bisa closing round ini, itu next round mereka bakalan hanya pakai 2 SMG dan 3 AR tanpa adanya full shield deal. Yes. Karena memang ekonomi untuk next roundnya ini nggak bagus banget untuk tim Boy With Love. Jadi mereka harus segera mungkin closing round ini, atau mungkin akan ada overtime. Dan Flinch terus berjalan, walaupun ada drone dia hiraukan begitu saja. Nggak dihancurin, masih terus dilihatin terus. Karena memang ya ngancurin drone pakai Blaze tuh kayak sia-sia banget, sayang banget. Dan kita lihat pemain-pemain dari tim Boy With Love yang nampaknya mencoba untuk kontrol ke arah hall. Kemudian mereka pelan-pelan dan sudah ada satu kunai yang dilesatkan. Namun Elmimor terkena tag cukup lumayan keras, dan nampaknya oh my god, Shiro berhasil mendapatkan kill walaupun agak sedikit sulit tadi untuk mengkontrol spraynya. Dan sekarang 4 lawan 4, namun Elmimor berhasil mendapatkan Flinch, lebih tepatnya yang langsung melakukan trade dengan sangat cepat. 3 melawan 3, Dev. Ini 3 melawan 3 yang benar-benar bakalan jadi
antara closing hidup dan mati tentunya ini untuk Onyx G. Dan sekarang Spike sudah di-plant, tapi Fridge bakalan coba untuk ke-repick, dapat satu tapi berhasil ditukar langsung untuk dengan sangat amat cepat oleh Monyet tuh. Fit situation. Tidak ada line up. Mereka bakalan coba untuk bermain dengan post plant agresif, mencoba untuk melakukan pick. Asteris dapetin satu pemain, 2v1 situation. Will Zero do his job again and again. It's up to Famous. Ini adalah bisa menjadi duel terakhir mereka. Skor sementara mereka adalah satu sama. Terkena blind dan Famous akan membawa kita ke map yang kedua. By Witlove berhasil closing 13-10 Bung Bradel.